Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Eri Kacang. Hai guys, udah lama gak ketemu. By the way, kalian bisa lihat di belakang aku ada banyak banget kardus. Terus kamar aku berantakan banget. Soalnya aku lagi mau pindahan. Ini aku lagi bener-bener sibuk nge-kardusin barang-barang. Jadi bener-bener dari kemarin-kemarin tuh emang sibuk banget. Jadi maaf yang nungguin konten aku. Aku belum bisa ngupload dari kemarin-kemarin. Nah, jadi hari ini aku mau ngapain? Hari ini aku mau vaksin di Jepang. Yeay. Jadi aku pengen sharing aja nih buat teman-teman yang kepo gimana sih vaksin di Jepang gitu. Nah, jadi caranya vaksin di Jepang itu kita semua penduduk Jepang itu dapat amplop dari pemerintah kayak gini. Ini amplop aku. Jadi isinya tuh adalah kayak tiket buat vaksin gitu. Jadi kalau misalnya belum dapat amplop, belum dikirimin amplop dari pemerintah, itu belum bisa daftar vaksin begitu. Nah, ini tiket vaksinnya. Ini nggak bisa aku tunjukin karena ada nomor pribadi aku. Ini ada tulisannya vaksin gitu. Nah, jadi aku dikirimin amplop ini tuh udah dari awal Juli, sekitar tanggal 9 atau 8 Juli gitu seingat aku. Dan ini hari ini tanggal 5 Agustus dan aku hari ini baru kedapatan kuota vaksin. Karena yang di Jepang itu vaksinnya yang didahuluin itu orang-orang lansia dulu dan kemudian orang-orang yang punya penyakit pribadi gitu, penyakit khusus gitu ya. Jadi buat anak-anak muda seusia aku yang emang nggak punya penyakit, yang emang masih sehat, itu gilirannya itu masih di bagian terakhir setelah mendahulukan orang-orang lansia dan orang-orang yang punya penyakit begitu. Tau gak sih, aku tuh daftar vaksin kayak susah banget tau, kayak mau beli tiket konser BTS tau nggak? Aku nggak tahu sih, nggak pernah beli tiket BTS, cuman bener-bener jadi itu aku daftarnya lewat website gitu ya, internet. Ini aku daftar yang khusus buat mahasiswa yang tinggal di Tokyo gitu. Jadi emang tingkat bersaingnya itu lebih kecil dibanding yang umum gitu ya, karena yang akses kan cuman pelajar kan, cuman mahasiswa. Tapi itu aja udah gila, udah mati-matian guys. Aku mau daftaran aja tuh, aku ngakses website itu kan dibuka jam 2 siang gitu ya. Aku udah masuk dari jam 2 pas, jadi kayak aku udah standby dari beberapa menit sebelumnya pakai laptop. Terus pas udah jam 2 teng, langsung aku refresh, langsung aku masuk. Itu aja aku nunggu 3 jam. Jadi kayak ada tulisannya mohon maaf karena banyak banget yang akses, jadi kayak servernya ngedown gitu, jadi mohon ditunggu gitu. Jadi aku nunggu depan laptop 3 jam guys buat daftar vaksin ini. Tapi alhamdulillah aku dapet. Setelah nunggu 3 jam ternyata kuotanya masih ada. Jadi aku langsung daftar yang buat tanggal 5 Agustus buat hari ini. Jadi hari ini aku vaksin yang pertama. Jadi aku pengen sharing ke kalian kayak gimana sih vaksin di Jepang gitu. Sebelum kita ke tempat vaksinnya itu, barang-barang atau keperluan yang perlu kita siapin itu adalah pertama tiket vaksin yang tadi ya. Tiket vaksin ini wajib banget, kalau nggak ada kita dipulangin, nggak bisa vaksin. Terus juga kita ada disuruh ngisi formulir. Ini ada alamat dan privasi aku, jadi aku tutupin. Jadi kayak pemeriksaan pendahuluan di rumah gitu. Jadi selain kita ngisi nama lengkap, alamat, segala macam, kita juga ngisi pertanyaan-pertanyaan terkait kondisi kesehatan tubuh kita sekarang gitu. Kayak pernah nggak kena penyakit yang parah gitu. Terus juga hari ini kondisi kesehatannya gimana, fit atau kurang fit gitu-gitu. Kayak gitu sih. Jadi ini juga kalau ketinggalan nggak bisa vaksin guys. Jadi bener-bener dua ini tuh wajib banget dibawa. Ini mau aku langsung masukin tas ya sekarang biar nggak lupa. Takutnya aku keluarin gini sekarang ntar kelupaan lagi. Oh iya, dan buat hari vaksin itu kita harus pakai baju yang gampang buat disuntik gitu ya, karena kalau misalnya pakai baju lengan panjang atau yang ketat gitu kan susah buat ngangkat lengan. Jadi aku hari ini pakai kaos kayak gini, kaos simple. Jadi ini biar gampang buat diangkat kayak gini. Oke guys, jadi aku sekarang mau berangkat ke tempat vaksin. Tapi sebelum itu aku pengen ngecek suhu tubuh aku yang sekarang ya. Dadah. Oke guys, suhu tubuh aku hari ini 36,42. Alhamdulillah normal ya, normal. Oke, kalau gitu langsung aja kita berangkat.
Jadi hari ini aku vaksinnya itu di kampus Hitotsubashi, di universitas gitu. Terus ini aku lagi nyari pintu masuknya. Nggak tahu kok ini hutan-hutan ya. Let's go. Jadi aku udah selesai divaksin. Terus tadi pas selesai disuntik dapet ini vaccinated. Dia kayak stiker gitu, tapi aku nggak tahu ini mau ditempel di mana ya. Kayaknya aku simpan aja. Hai guys, aku baru pulang dari vaksin. Jadi aku tadi habis vaksin di kampus Hitotsubashi Daigaku, Hitotsubashi University. Nggak boleh di video, nggak boleh foto, rekam suara sama sekali. Jadi tadi aku nggak bisa nge-videoin pas aku lagi di vaksinnya. Ternyata cepet banget guys vaksinnya. Bener-bener cepet banget, nggak nyampe 15 menit kayaknya. Aku nyampe di tempat vaksin, terus langsung aku kasih tunjuk student card aku sama tiket vaksinnya sama kertas formulirnya, terus langsung, oh iya kamu langsung kesini ya, suruh. Pokoknya kayak udah ada jalur, udah ada jalannya, jadi aku tinggal ngikutin jalan itu. Terus kayak pertamanya itu kita kayak konsul sama dokter gitu, terus kayak cuma ditanya kamu punya alergi nggak, terus hari ini suhu tubuh kamu normal ya, gitu-gitu doang, dicek, terus udah, habis itu langsung disuntik, selesai. Dan ternyata suntiknya itu nggak sakit sama sekali guys. Ini aku mau kasih tunjukin bekas vaksinnya. Ini dia, tada! Di sini guys, di lengan sebelah kiri ya. Soalnya aku kan nggak kidal ya. Mungkin kalau buat orang yang kidal suntiknya di sebelah kanan, tapi karena aku biasa pakai tangan kanan, jadi aku udah suntiknya di lengan sebelah kiri. Di sini, dan pas disuntik tuh benar-benar nggak sakit guys. Lebih sakitan suntik yang kalau tes darah, tarik darah itu lebih sakit. Ini bener-bener cuman kayak dicubit, kayak digigit semut gitu. Udah selesai, nggak nyampe berapa menit, cuman tuk udah. Terus ini udah 2 jam setelah vaksin. Yang efek samping yang aku rasain sejauh ini tuh hampir, bisa dibilang hampir nggak ada. Cuman aku ngerasa kayak agak pegel gitu ya di sebelah kiri aku. Tapi bingungnya pegelnya tuh di bagian bahu sama leher sini. Kalau aku kayak gini tuh kayak ngerasa pegel gitu. Padahal yang sebelah kanan tuh enggak. Tapi aku bingung, ini pegelnya emang karena vaksin atau gara-gara kemarin tuh aku habis school dance gitu. Terus dance-nya tuh yang kayak muter-muterin kepala gitu. Jadi aku bingung entah ini pegelnya karena dance atau karena vaksin. Tapi bingungnya yang pegel cuma sebelah kiri. Jadi bisa jadi ini karena vaksin juga sih. Tapi bingung, tapi selain itu benar-benar gak ada efek samping sama sekali yang aku rasain sejauh ini. Kayak pusing, mual, gitu-gitu nggak ada sama sekali kalau aku. Terus tadi aku tuh vaksinnya yang jenis Pfizer. Jadi di Jepang itu sekarang ada Moderna sama Pfizer ya. Keluarga aku, papa, mama, sama kakakku daftarnya yang jenis Moderna, tapi aku daftar yang model Pfizer sendiri. Sebenarnya kalau dari kualitasnya sih kayaknya nggak ada bedanya ya. Cuman katanya yang jenis Moderna itu efek sampingnya itu lebih kerasa gitu ya kalau kata orang-orang. Kayak lengannya bisa sampai bengkak, terus juga teman aku ada yang demam sampai 39 derajat, ada yang sampai mual-mual gitu. Terus aku kayak takut gitu loh pas denger efek samping Moderna. Wow, serem banget. Ya udah aku daftar yang Pfizer aja. Terus juga emang yang khusus mahasiswa Tokyo ini emang mereka cuma nyediain Pfizer. Jadi kalau mau daftar yang Moderna harus yang lewat jalur umum, yang dimana kalau yang jalur umum tuh lebih tinggi persaingannya. Jadi kita kayak emang lebih susah dapetin kuota vaksinnya di website gitu. Jadi aku dapet yang mana yang cepet aja deh gitu. Jadi aku daftar yang ini. Begitu guys, ya doakan saja semoga efek sampingnya setelah ini besok-besok nggak ada ya. Semoga udah cuma pegel-pegel di sini doang, semoga nggak nambah-nambah. Jujur sebenarnya aku tuh awalnya galau ya mau vaksin apa enggak, soalnya aku agak takut sama vaksin yang dimana vaksin ini kan masih baru banget ya. Kayak vaksin yang ini, vaksin yang sekarang ini aman gak ya? Itu kan kita nggak tahu ya. Cuman kenapa aku milih buat vaksin? Karena sekarang di Jepang ini tuh kasus COVID lagi naik banget. Hari ini tanggal 5 Agustus ini, yang kena COVID itu gak ada 5.000 orang. Itu banyak banget. 5.000 orang itu angka
paling tinggi sejauh ini. Selama ini Tokyo tuh 500 aja udah lumayan heboh tahun lalu. Sekarang 5.000 orang guys, banyak banget. Aku jadi takut gitu loh. Yang selama ini aku ngerasa, aku nggak apa-apa deh nggak vaksin, yang penting aku jaga diri baik-baik, cuci tangan, hand sanitizer. Tapi setelah melihat angka belakangan ini yang semakin naik, itu aku jadi takut sih jujur. Kayak jadinya yaudah deh vaksin aja deh. Sebenarnya takutnya aku tuh bukan karena aku takut diri aku kena COVID terus demam tinggi bla bla bla. Itu juga takut sih, tapi yang paling aku takutin itu adalah aku nularin COVID ke keluarga aku, ke orang tua aku, ke orang-orang di sekeliling aku. Itu yang paling aku takutin. Jadi demi kesehatan orang-orang di sekeliling aku juga, aku milih buat vaksin gitu. Dan di Indonesia juga sekarang parah kan keadaannya. Itu sedih banget sih aku baca-baca berita, kayak orang tua temen aku gitu udah ada beberapa yang meninggal karena COVID juga. Itu aku sedih banget dengernya, serem banget. Jadi buat ngelindungin orang-orang di sekitar juga, walaupun kita masih muda, walaupun kita ngerasa sehat, itu mending tetap vaksin aja gitu. Tapi semua kembali lagi sama diri kita sendiri. Kalau misalnya emang benar-benar nggak mau vaksin, ya jangan dipaksa juga gitu. Kayak gitu guys. Terus Jepang tuh sekarang lagi ngeluarin emergency states yang keempat kalinya. Emergency states itu semacam PSBB atau PPKM ya belakangan ini ya disebutnya. Aku nggak tahu bedanya apa, pokoknya kayak gitu, PSBB atau PPKM-nya Jepang gitu. Jadi emang Jepang tuh sekarang lagi parah banget. Jadi aku juga pengen lebih hati-hati. Jadi aku buat libur musim panas, libur semester kali ini, aku nggak mau banyak jalan-jalan dulu. Aku bener-bener stay home, pengennya stay home terus. Walaupun aku udah vaksin, ini kan baru vaksin yang pertama ya. Vaksin aku yang kedua tuh tanggal 26. Jadi at least sampai aku vaksin 2 kali, aku belum pengen ngumpul-ngumpul dulu sama teman-teman, takut. Jadi mohon maaf pengertiannya buat yang pengen ngeliat aku collab sama misalnya sama Jarom, sama Honomi, sama Marisa, sama teman-temannya lain. Itu mungkin aku belum bisa dulu sampai aku selesai vaksin yang kedua kalinya. Jadi mohon pengertiannya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video sharing-sharing aku tentang vaksin di Jepang. Nah, oh iya, terakhir aku pengen coba ukur suhu badan aku ya. Aku nggak ngerasa suhu badan aku ini sih berubah sih. Mari kita ukur. Bismillah. 36,60. Tidak ada perubahan suhu tubuh aku. Aku nggak ngerasa demam sih emang. Kayaknya cuma pegel doang deh. Ya semoga kedepannya juga nggak naik lagi suhu badannya, tetap normal. Amin. Oke guys, jadi sekian video sharing tentang vaksin aku di Jepang. Aku mau kasih Erito Benkyo buat video kali ini. Aku mau kasih tahu gimana caranya bilang sudah vaksin pakai bahasa Jepang. Sudah vaksin dalam bahasa Jepangnya adalah wakuchin wo uchimashita. Vaksin itu adalah wakuchin. Wakuchin. Sudah disuntik itu adalah uchimashita. Uchimashita. Begitu. Jadi sudah vaksin itu wakuchin wo uchimashita. Kalau misalnya mau tanya ke orang sudah vaksin, itu tinggal tambahin ka di belakang. Ka itu untuk kalimat tanya. Jadi sudah vaksin, wakuchin wo uchimashita ka? Jadi kalau misalnya kalian mau tanya ke teman kalian, udah vaksin belum? Wakuchin uchimashita ka? Begitu. Kalau udah, hai, wakuchin wo uchimashita. Begitu. Silahkan dipakai. Oke, kalau gitu terima kasih sudah nonton sampai terakhir. Semoga kalian semua sehat-sehat. Semoga yang sudah vaksin, semoga tetap diberi kesehatan. Dan semoga yang belum vaksin juga bisa dapat vaksin secepatnya. Please banget stay safe. Tetap pakai masker, cuci tangan setiap sebelum mau makan, setiap pulang dari pergi-pergi. Terus juga jaga distance-nya sama orang-orang sekeliling kalian. Dan tetap jaga kebersihan. Tingkatkan imunitasnya, makan yang sehat, tidur yang banyak. Dan jangan lupa bahagia. Karena kesehatan mental itu juga ngaruh ke kesehatan fisik kalian.
gitu. Oke guys, thank you.